Jelang pergantian tahun, Pelabuhan Merak mencatat 417.000 orang dan 99.000 kendaraan menyeberang ke Pulau Sumatera. Jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni turun 13% dibandingkan tahun lalu. Untuk menjamin kelancaran penyeberangan, Pelabuhan Merak mengoperasikan 34 unit kapal. Untuk menghindari antrean, masyarakat diimbau untuk datang lebih awal dan membeli tiket dari aplikasi yang disiapkan oleh ASDP. Informasi terkini dari Pelabuhan Merak, Banten, maksud kami, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Selamat siang Niko. Niko, apakah ada peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan yang menyeberang di Pelabuhan Merak siang ini? Ya, terkait dengan jumlah penumpang yang telah ada di Pelabuhan Merak hingga saat ini masih dalam kondisi ramai lancar. Kalau misalnya kita lihat di belakang saya, ini merupakan antrian kendaraan yang masih menunggu bongkar muat kapal untuk nantinya mereka bisa menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan terkait dengan jumlah penumpang sendiri, Ihsan, tadi sempat disinggung bahwa benar ada 417.000 penumpang yang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak, dan juga diantaranya ini ada 99.000 kendaraan yang telah menyeberang juga di tanggal 28 Desember 2024. Dan juga ASDP sendiri juga mengerahkan 34 unit kapal untuk melancarkan proses pelayaran atau misalnya penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Namun jumlah operasional kapal sendiri ini masih tentatif begitu, dari misalnya ada hari-hari tertentu jumlah kapal bisa dioperasikan 28 unit, atau misalnya di hari tertentu bisa naik menjadi 33 unit atau 34 unit kapal untuk melancarkan proses penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Dan juga kalau misalnya terkait dengan cuaca pada hari ini, Ihsan dan juga saudara, di Pelabuhan Merak ini terpantau hujan ringan hingga sedang. Namun ada sejumlah antisipasi apabila nantinya terjadi cuaca buruk di Pelabuhan Merak. Di antaranya ini nantinya ASDP akan menghentikan aktivitas pelayaran untuk sementara apabila terjadi cuaca buruk, untuk menjamin keselamatan dari para penumpang itu sendiri. Dan kemudian selain itu, apabila nantinya ada para penumpang yang gagal berangkat pada hari ini akibat cuaca buruk, ASDP juga telah memberikan dispensasi untuk nantinya para penumpang-penumpang yang gagal berangkat tersebut bisa berangkat di kemudian hari. Dan kemudian kalau misalnya terkait dengan antisipasi lonjakan penumpang dan juga penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak sendiri, mereka juga telah menyiapkan sejumlah skema seperti buffer zone dan juga sistem tunda dan kantung-kantung parkir seperti di Pelabuhan Ciwandan, di Pelabuhan Indah Kiat, ataupun di pabrik Krakatau Steel. Kantung-kantung parkir tersebut tentunya sudah bisa menampung ratusan hingga ribuan kendaraan untuk nantinya bisa mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak apabila terjadi. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan buffer zone atau misalnya delaying system, nantinya apabila terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak, kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta ini akan dihentikan sementara di rest area kilometer 68 dan juga 43. Dan kalau misalnya nanti Pelabuhan Merak sudah kondusif, situasinya sudah lancar arus kendaraannya, baru nantinya kendaraan-kendaraan yang sempat dihentikan di kilometer 68 dan 43 ini diizinkan masuk untuk melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak itu sendiri. Dan kemudian terkait dengan penyeberangan motor dan juga penyeberangan truk ini tidak diizinkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Merak. Dan kemudian untuk penyeberangan dari kendaraan roda 2 dan juga kendaraan berat seperti truk sendiri sudah dialihkan. Kalau kendaraan roda 2 ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan, sementara kalau truk dan kendaraan sumbu roda 3 ini nantinya akan dialihkan menuju ke Bandar Bakaujaya, Pelabuhan Bandar Bakaujaya. Itu efektif hingga saat ini dari tanggal 20 Desember kemarin hingga saat ini, pengalihan dari penyeberangan kendaraan roda 2 dan juga truk ini efektif, tidak terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak. Dan kemudian kalau misalnya terkait dengan antisipasi tersebut nantinya terus akan dilakukan hingga proses libur Natal dan Tahun Baru usai. Dan kalau misalnya kita berbicara dengan prediksi, Ihsan dan juga saudara, puncak arus balik ini diprediksi sesuai dengan
arahan Kemenhub sesuai dengan prediksi dari Kementerian Perhubungan bahwa tanggal 1 Januari dan 2 Januari 2025 ini dipastikan akan terjadi arus balik di Pelabuhan Merak dari masyarakat yang telah melakukan libur Natal dan Tahun Baru. Ihsan. Sejumlah skema dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan penyeberangan Merak Bakauheni. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten.